Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai klorin dan sulfur. Apa sih definisi klorin dan sulfur? Nah, jadi klorin atau yang disimbolkan dengan Cl adalah elemen kimia yang beracun dan reaktif dengan nomor atom 17, digunakan terutama sebagai disinfektan dalam pengolahan air dan dalam industri kimia untuk produksi plastik dan pelarut. Sedangkan sulfur yang disimbolkan dengan S adalah elemen non-logam dengan nomor atom 16 berwarna kuning dan digunakan dalam produksi asam sulfat, pupuk, bahan peledak, dan sebagai komponen penting dalam beberapa asam amino dan vitamin. Nah, adapun fungsi klorin dalam tubuh, yang pertama memproduksi asam lambung. Klorin membantu menghasilkan asam lambung yang penting untuk pencernaan makanan dan penyerapan nutrit. Yang kedua, membuat sel darah putih. Klorin berperan dalam produksi sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan elektrolit. Klorin membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh yang penting untuk fungsi otot dan saraf. Yang keempat, menjaga kesehatan tiroid. Klorin membantu menjaga kesehatan tiroid yang penting untuk mengatur metabolisme. Apa sih fungsi sulfur dalam tubuh? Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama, membuat protein. Sulfur membantu membangun dan memperbaiki protein yang penting untuk struktur tubuh dan fungsi sel. 2. Membuat kolagen. Sulfur membantu membuat kolagen, protein yang penting untuk kesehatan kulit, tulang, dan sendi. 3. Menetralkan racun. Sulfur membantu menetralkan racun dalam tubuh dan membantu mengeluarkannya. Yang keempat, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Sulfur membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Berikut adalah pengaturan pencernaan. Sistem pencernaan manusia melibatkan berbagai organ termasuk mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses pencernaan ini dimulai dengan pengunyah makanan di mulut, di mana gigi dan lidah menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Makanan kemudian ditelan dan masuk ke kerongkongan, di mana otot-otot mengantarkan makanan ke lambung. Di lambung, enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin mengubah molekul makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Nutrisi yang diserap di usus halus kemudian diangkut ke aliran darah melalui vena portal. Sisa makanan yang tidak diserap ini kemudian dibawa ke usus besar, di mana air dan nutrisi yang tersisa diserap, membuat sisa makanan menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong dan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah pengaturan metabolisme. Metabolisme manusia adalah proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Proses ini melibatkan enzim yang mengubah molekul makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim-enzim ini mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula sederhana seperti glukosa. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti bergerak, berpikir, dan tumbuh. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan memungkinkan tubuh untuk bertahan hidup dan menjalankan fungsi-fungsi normal. Walaupun bermanfaat bagi tubuh, kelebihan klorin juga memiliki efek tertentu. Pertama, pada kesehatan manusia, ada iritasi pernapasan, di mana dengan menghirup klorin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, batuk, dan kesulitan bernapas. Ada kerusakan jaringan, ketika paparan tinggi klorin dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru dan mata. Dan keracunan akut, seperti mengkonsumsi air dengan kadar klorin yang sangat tinggi dapat menyebabkan keracunan, gejalanya termasuk mual, muntah, dan sakit perut. Yang kedua, pada lingkungan. Ada kerusakan ekosistem air, yaitu klorin yang dilepaskan ke perairan dapat membunuh organisme akuatik dan merusak ekosistem air. Adapun pembentukan senyawa beracun, di mana klorin dapat bereaksi dengan bahan organik di air membentuk senyawa beracun seperti trihalomethan yang bersifat karsinogen. Efek jika kekurangan klorin. Yang pertama ada pada kesehatan manusia, yaitu infeksi mikroba. Kekurangan klorin dalam sistem desinfeksi air dapat menyebabkan kontaminasi mikroba, meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan disentri. Yang kedua yaitu industri. Efektivitas desinfeksi dalam industri pengolahan air, kekurangan klorin dapat mengurangi efektivitas proses desinfeksi, membahayakan kesehatan publik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sulfur. Apa sih efek dari kelebihan sulfur? Efek kelebihan sulfur terbagi menjadi dua, yaitu akan mengganggu kesehatan manusia dan juga lingkungan. Kesehatan manusia dalam hal ini yang pertama adalah iritasi sistem pernapasan. Menghirup gas sulfur dioksida atau SO2 dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan dan memperburuk kondisi seperti asma dan bronkitis. Selanjutnya masalah kulit. Kontak kulit dengan sulfur atau senyawa dapat menyebabkan iritasi dan dermatitis. Nah, untuk faktor lingkungannya yang pertama ada hujan asam. Emisi sulfur dioksida ke atmosfer dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman, tanah, dan perairan.
Yang berikutnya ada polusi udara. Peningkatan sulfur dioksida di atmosfer berkontribusi pada polusi udara, mengurangi kualitas udara dan visibilitas. Nah, apa sih yang terjadi jika kekurangan sulfur? Yaitu akan mengganggu kesehatan manusia, terutama pada gangguan metabolisme. Sulfur diperlukan dalam tubuh manusia untuk sintesis asam amino tertentu. Kekurangan sulfur dapat mengganggu metabolisme dan protein.